oleh Mas Kazel dari kelompok 5 hari ini sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai kekuatan politik partai politik Golkar pasca Orde Baru. Sebelum memulai presentasinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompoknya. Yang pertama ada Kevin Aryo Silalahi, ada Arya Wildan, Dimas Darmawan, Ale Mas Kazel, dan Radita Nurkiswa. Pemaparan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Dimas Darmawan mengenai latar belakang. Pada Dimas, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan tentang latar belakang lahirnya Orde Baru. Lahirnya Orde Baru ditandai dengan Tritura atau Tri Tuntunan Rakyat yang merupakan ide perjuangan Angkatan 66 kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Tritura terdiri dari 3 tuntutan, yaitu pembubaran PKI, perombakan kabinet, Dwi Kora, dan penurunan harga. Tritura semakin memanas karena sikap Soekarno yang bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka, hingga terjadi peristiwa G30 SPKI yang membuat rakyat menurun kepercayaan terhadap pemerintah Soekarno. Peristiwa G30 SPKI adalah salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Soekarno dan membuatnya mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto yang disebut Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar. Dalam surat perintah tersebut, Soekarno menunjuk Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik. Supersemar menjadi titik awal berkembangnya kekuasaan Orde Baru. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dimas atas pemaparan materinya. Materi yang berikutnya mengenai apa itu partai politik dan fungsinya akan dijelaskan oleh Kevin. Silakan pada Kevin. Baik, karena saudara Kevin belum ada di Zoom kali ini, materi yang berikutnya mengenai sejarah mengenai sejarah berdirinya Partai Golkar akan dijelaskan oleh Radita. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah berdirinya Partai Golkar. Sejarah berdirinya Partai Golongan Karya atau Golkar diawali dengan munculnya Sekretariat Bersama dengan Golongan Karya Sekber Golkar. Selain karena menguatnya ideologi komunis, Partai Komunis Indonesia juga dilatar belakangi munculnya pertentangan antar partai politik yang lebih menonjolkan ideologi masing-masing daripada kepentingan nasional, yakni pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam ancaman meluasnya pengaruh PKI, inilah maka TNI melakukan berbagai inisiatif yang pada intinya dimaksudkan untuk mengimbangi kekuatan partai komunis dengan cara melakukan aliansi strategis dengan golongan fungsional, membentuk berbagai macam badan kerjasama atau BKS. Maka terbentuklah kemudian BKS militer, BKS wanita militer, dan BKS ulama militer, dan sebagainya. Yang kedua adalah kekuatan politik Partai Golkar pasca Orde Baru. Pasca Orde Baru, Partai Golkar menghadapi tekanan dari segala arah, baik dari internal maupun eksternal partai. Atas nama reformasi, banyak kalangan menuntut agar Partai Golkar dibubarkan karena jadi bagian dari Orde Baru. Kondisi tersebut membuat Partai Golkar harus menghadapi segala tekanan, dan hal ini juga memicu menguatnya konflik internal Partai Golkar. Guna merespon tekanan eksternal dan internal akibat reformasi politik, Partai Golkar melakukan konsolidasi dengan diadakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup. Musyawarah ini terdapat 2 blok dari pihak birokrasi atau sipil di bawah pimpinan Akbar Tanjung dan blok militer di bawah pimpinan Edi Sudrajat, yang kemudian hasil musyawarah dimenangkan oleh Akbar Tanjung dari kelompok sipil yang pro-reformasi. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Radit. Baik, materi berikutnya akan dibacakan oleh Kevin mengenai partai politik dan fungsinya. Silakan pada Kevin.
Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Partai politik di dalam pengertiannya mengutip dari buku Dasar-Dasar Ilmu Politik karya Milan Burdiarjo mengatakan bahwa partai politik merupakan suatu organisasi ataupun wadah yang diisi oleh individu ataupun insan-insan yang memiliki tujuan yang sama, yaitu kekuasaan di dalam suatu negara. Nah, partai politik ini juga merupakan suatu wadah ataupun sarana bagi warga negara dalam ikut serta ataupun berpartisipasi dalam pengelolaan negara. Fungsi partai politik seperti yang teman-teman lihat ada 4. Yang pertama adalah sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana rekrutmen politik, dan sebagai sarana pengatur konflik. Fungsi dari partai politik ini, jika kita korelasikan menjadi studi kasus di dalam negara Indonesia, fungsi tersebut belum bisa dilaksanakan ataupun diimplementasikan secara baik oleh partai politik itu sendiri. Namun jika idealnya dari partai politik itu bisa menjalankan fungsinya, maka partai politik itu dapat berguna dalam membangun sebuah pembangunan politik dalam suatu negara. Cukup sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kevin atas paparan materinya. Materi yang berikutnya akan dijelaskan oleh Arya Wildan. Pada Arya Wildan saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Yang selanjutnya yaitu masa runtuhnya Orde Baru. Masih selama masa tersebut, perekonomian Indonesia melesat maju. Namun pembangunan infrastruktur yang merata untuk masyarakat dan perkembangan tersebut diikuti dengan praktikum korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap Presiden Soeharto dan memicu akan demo mahasiswa. Dan disinilah melesat langsung penurunan yang diusul dengan berakhirnya rezim Orde Baru pada masa itu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Arya Wildan. Semua materi telah disampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Kami membuka sesi pertanyaan untuk 2 orang. Jika tidak ada, saya akan langsung memberikan kesimpulan dan menutup presentasi hari ini. Baik, karena tidak ada yang bertanya, saya akan langsung memberikan kesimpulan. Yaitu di masa Orde Baru, Partai Golkar ini selalu menjadi partai pemenang dalam setiap pemilihan presiden. Namun demikian, saat Orde Baru runtuh, eksistensi Golkar sebagai partai pendukung rezim terancam sehingga menjadi suatu kemungkinan jika Partai Golkar ini akan bubar. Namun tidak demikian, Golkar mampu bertahan bahkan tetap mendominasi perolehan suara pada beberapa pemilu di awal era reformasi. Sosok pemimpin yang matang akan dinamika perpolitikan di Indonesia turut mempengaruhi arah gerak Golkar di masa peralihan. Golkar tumbuh menjadi partai yang matang dan senantiasa selalu berhasil menghadapi konflik politik baik yang datang dari luar maupun dari internal partainya. Hal ini kemudian yang menjadi sebuah nilai lebih bagi Partai Golkar. Catatan sejarah juga yang panjang cukup menjadi sebuah pengalaman yang berharga bagi Golkar dalam mengantarkan Partai Golkar ini untuk selalu berada di puncak dominasi perpolitikan Indonesia. Tercatat dari awal reformasi hingga kini, Golkar belum pernah keluar dari 5 besar partai pemenang pemilu. Baik, terima kasih. Presentasi dari kelompok kami sudah selesai. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.